Yang menyeramkan tuh emang warna hitam. Emang kalau lihat Bahlil kalian sedang Bahlil siapa ini? Ingat ya, tugas lo adalah bikin Teguh Santosa ketawa. Jadi ijazahnya asli gak? Lo jawab. Ijazah siapa? Nah, ijazah yang mana dulu nih? Ijazah yang mana dulu nih? Lu tanya. Oh yang Jokowi. Jokowi tadi. Nah, 2. Siapa tadi 2? Gibran. Yang 3 coba yang 3. Emang lo ada masalah sama Jokowi? Lu ada masalah enggak? Kenapa gue yang jadi serang? Nah. Mas Gibran ngantuk gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang sangat spesial. Saya dan Teguh sebagai Wakil Ketua Umum IKA Unpad akan mewawancara lulusan Maranatha. Sama-sama Bandung. Sama-sama Bandung. Makan enggak makan? Saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Jadi akan main sinetron ya. Alhamdulillah. Login juga akhirnya. Sinetron. Sign in. Atau sign in apa login sih? Login di sinetron. Tapi kan Di sebelum login sign up dulu. Sign out dulu baru harus bisa login. Oh. Sign out, sign up, login. Emang ada kata-kata login ya? Bukan. Ada, Aslinya sign in. Sign in tuh masuk, tapi lu udah punya aksesnya. Oh. Kalau login itu belum, lu harus sign up dulu, daftar dulu. Oke. Di sinetron. Iya. Di sinetron. Emang awal tahun ada aja gebrakannya. Ya. Jadi gimana sih sebetulnya sekarang dunia stand up setelah ada teguran ke Panji? Teguran orang yang negur. Oh, orang yang negur itu bukan teguran Iya itu kan lah. teguran, orang yang negur kan coba ada orang negur Panji. Iya. Itu disebut Panji. Ah. Ya, itu teguran. Gimana Iya, coba? iya. Gimana? Padahal gue tahu juga. Menasehati. Seperti yang pernah kita omongin Iya. kan. Panji itu orang baik. Iya. Apa coba perbincangannya? Apa? Apa kabar Bang Panji? Baik. Oh iya, orang baik. Karena dia ditanya, abang kita ini Gak apa-apa emang begini bro. Gini. Kalau nggak begini. Bukan abang kita. Ini Teguh Santosa ini ahli apa lo bro? Ahli apalah gue. Lu mau gue roasting nggak? ahli pertamanan. Coba apa Panji? Ya, gimana sekarang dunia komika gini setelah kasus kemarin. Panji ya. Terus lo ada rapat-rapat nggak di antara? Enggak ada. Maksudnya ya obrolan-obrolan pasti ada lah. Tapi dalam arti ya kita menganggapnya ini kayak orang-orang baru yang mengenal stand up dan Ini ketua PPK bro. apa Perhimpunan Pembela Panji. enggak ada pembelaan komedi. Oh, iya. Pembela Siap, komedi siap. enggak ada. Enggak ada Bang, organisasi itu enggak ada Bang. Lu memang itu Panji kontroversial juga di antara komika. Nah makanya lo jelasin dong, lo dari tadi gue tanya juga. Lah, lo nggak jelas-jelasin. Gue mau jelasin Sampai ini udah nanya lagi gimana sih? Substansi dong kalau komika Kalau tuh. di tengah masyarakat ada kontroversi tentang Panji, aku bisa paham. Oh. Nah, tapi apakah di antara komika Panji ini juga? Oh, enggak. Nah, coba dong menjelaskan. Enggak, Panji malah kalau di dunia stand up Bang, malah kita menganggap bahwa Panji ini yang membuka pintu. Richard Mile lo komika. Enggak, Parlen. Terus. Parlen. Lu yang ke distract mulu lu. membuka pintu baru lah buat ke teman-teman komika untuk bisa naik step ke kan Panji di Netflix kan gitu. Jadi membuka ruang pintu baru lah buat kita. Tapi yang menarik dari kasusnya Panji adalah membuka lagi sebanyak-banyaknya orang mengenal stand up. Jadi mungkin ini tuh kayak kembali ke 2011 awal stand up tapi dengan masa yang lebih banyak. Jadi dari 2011 kita sampai 2025 udah banyak lah yang kenal stand up. Tapi yang pernah nonton stand up secara langsung mungkin tidak sebanyak itu. Tapi dengan videonya Panji, show-nya Panji ditaruh di Netflix, yang tahu lebih banyak. Yang belum pernah nonton secara live jadi tahu kalau di ruang tertutup tuh stand up seperti apa. Nah, ini menurutku jadi bisa jadi stand up bisa jadi lebih besar. Ada nggak komika yang hatersnya Panji? Kayaknya nggak ada. Nggak berani kali lo ngomong. Bukan nggak berani ya, tapi lebih ke
Solider, bukan? Bukan, ya dia yang punya banyak gebrakan bang. Sejauh ini ya di dunia stand up. Dia bikin show 10.000 penonton. Siapa yang dan itu jadi inspirasi gitu. Kalau ya seorang Panji yang kita tahu dari yang karirnya juga satu-satunya yang gagal di Panji kan ini kan film kan. Filmnya gak pernah berhasil. Filmnya selalu gagal gitu. Buku juga gak terlalu laku. Buku nge-rap juga ya gitulah kalau nge-rap. Dia bisa mencari jalurnya dari sekian banyak profesi yang pernah dia laluin. Dia meniti karir, konsistennya dia, kerja kerasnya dia. 10.000 penonton terbanyak se-Asia Tenggara. Panji juga alumni Bandung tuh bro. ITB. FSRD dia. Iya. Gitu. Tapi ada yang bilang Panji kebanyakan slapstick. Slapstick? Iya main mimik. Jadi ya macam itu kan slapstick. Malah itu adalah senjata di stand up kan. Jadi stand up nih peluru-pelurunya banyak. Itu ada namanya impersonate. Terus ada Bukan meniru kan kalau impersonate. Ada act out. Nah yang dilakukan Panji itu salah satu skill act out. Dan Panji emang kelebihannya di sana. Lalu jelasin lah bro, act out tuh apa? Act out tuh ya gerakan, pakai mimik muka, menggambarkan sebuah kejadian. Kusuma tuh gini nggak usah dilihat tuh. Itu termasuk act out juga gitu. Jadi Garing banget. Garing gua. Gak apa-apa. Gak kelas ya. Aduh. Enggak emang mesti coba bro. harus coba. Nah, jadi itu salah satu teknik malah sebenarnya. Jadi ya pernyataan netizen ini kan pernyataan yang awal baru tahu lah stand up seperti apa. Tapi alhamdulillah gitu. Itu membuka ruang lebih besar lagi orang kenal stand up lebih jauh gitu. Menurut lo persaingan antar... Gue kayak sidang tesis gue. Enggak kalau... Gue banyakan dengerin gak masalah ya. Lu dari tadi nanya mulu. Enggak, ini pertanyaan gue. Lu mau sidang tesis emang bener sekarang? Enggak kan? Ini pertanyaan gue nih, tolong jawab. Menurut lo, kan setelah komika ini semakin dikenal gara-gara ada Panji kan, makanya komika-komika mulai menjamur tuh. Itu persaingannya jadi gimana tuh bro? Persaingannya ya gua harus ngomong bahwa untuk bisa meledak kalau dulu ya harus Jakarta sentris. Orang harus merantau ke Jakarta sehingga di sanalah dia meniti karir. Banyak loh teman-teman komika yang emang akhirnya bergrup gitu, merantau ke Jakarta, ngontrak rumah bareng, ngekos bareng, sekamar berdua, bertiga segala macam untuk meniti karir. Apa yang mereka lakukan itu? Sekamar bertiga? Ya tidur. Tidur Hemat biaya, lebih ke sana. Bikin gue pertanyaan terus. Ya, kalau sekarang ada digital. Dan sekarang lagi tren nih teman-teman komika nih stand up di daerah masing-masing, direkam videonya taruh di Instagram rutin. Akhirnya lebih viral. Lebih viral. Itu akan lebih baik karena ada beberapa lomba-lomba stand up itu kan yang juara satu belum tentu ngetop bro. PR-nya semua kompetisi sih sebenarnya itu. Iya. Ya itu selalu ada mitos juara satu nggak semeledak itulah dibanding juara 2, juara 3 dan bahkan yang nggak juara. Iya. Uus. Iya. Uus tuh keluar pertama. Iya, sorry tunggu. Itu balik lagi. Oh ya tadi. Persaingan. Akhirnya kalau sekarang lebih ke gini, semua punya kolamnya masing-masing. Jadi kita sekarang stand up comedian berlomba-lomba bukan sikut-sikutan tapi bikin kolamnya masing-masing. Kayak misalnya itu kemarin yang diomongin Abdel ya. Kalau politik ya mungkin orang nontonnya Panji, nontonnya Gian. Iya gitu. Jadi kita sekarang lagi berlomba-lomba untuk personal branding masing-masing aja. Akhirnya punya pasar masing-masing. Sekarang lagi di fase orang pengen nonton stand up, lihat siapanya. Kalau dulu yang penting stand up. Karena lucu. Acara stand up lagi hype. Gue beli tiket segala macam, yang tampil siapa urusan belakangan. Bro, kalau lagi nonton komik ya, acara komik itu stand up, lu atas dasar solidaritas selalu ketawa atau kalau nggak lucu ya udah gitu nggak ketawa, kan solider. Ini
Ini konteksnya acara berbayar atau apa? Enggak, misalnya lagi ada open mic. Open mic. Kayak gitu. Kalau lucu gue ketawa sih. Oh, kalau nggak lucu nggak harus ketawa. Nggak harus, ya emang nggak harus ketawa kalau emang nggak lucu. Karena kasihan kalau nggak lucu kita pura-pura ketawa, dia berpikir dia lucu. Dan itu lebih berbahaya daripada lucu beneran. Karena ada kejadian yang teman-teman yang berpikir dirinya lucu karena diketawain pada saat nggak lucu. Oh, oke. Gua ada satu pertanyaan habis itu lo, bro. Ya. Lo mau nanya tentang Maduro segala macam boleh lah. Dia Wow. paham. Wow. Sate Maduro. Oh, Madura. Bro, jadi ada acara roasting Zainal Arifin Mokhtar. Itu kemarin baru dikasih jadi profesor tuh. Oke. Sebelumnya ada roasting. Jadi ada aktivis-aktivis, tokoh-tokoh itu roasting. Beliau. Gue salah satunya. Oke. Pada saat roasting itu, many people laughing, bro. Oh, Ketawa gitu. many people laughing. Waktu Waktu gue roasting, gue nonton lagi kan rekamannya. Lu ngerasa nggak lucu? di mana lucunya gitu. Di mana? Maksud gue sampai memutuskan udah nggak usah diupload nih, karena gue Lu ngerasa yakin nggak lucu? orang-orang bukan. Gue yakin orang-orang nggak akan nyambung tuh lawakan gue saat itu. Memang dia lu ngelawak. Mereka kan roasting memang Harus ngelawak. harus jadi komik. Roasting si Uceng kan juga ketawa-ketawa, malu-malu gitu. Cuma waktu gue tonton, gue memutuskan nggak gue upload karena gue nggak yakin orang-orang yang nonton Ngerti. selain yang ada di situ itu paham. Karena kan situasional ya, Benar. situasional banget gitu. Nah, lu kalau menghadapi hal itu tuh gimana? Kan gue yakin pasti kadang-kadang Ada ini momen-momen. susahnya gue ya. Ada momen-momen yang memang gue bisa ambil jadi bahan materi roasting tuh kayak kemarin. Tapi setelah acara roastingnya selesai, Nggak bisa lu pakai lagi. nggak bisa. Habis itu aja. Itu tim gue bilang udah nggak usah diupload deh. Momentum doang. Karena orang-orang nggak ngerti Konteksnya. lawakan gue. Misalnya nih gue bilang, selamat siang Pak Menteri. Itu satu area itu ketawa semua karena pada saat itu Uceng lebih memilih jadi menteri ketimbang DPR. Dia ngomong tuh. Jadi orang ketawa. Terus misalnya tentang tempatnya. Nama tempatnya itu Cafe Kancane, bro. Panitianya Ferry Amsari. Orang Padang. Iya. Dia ngasih tahu ke gua, kafenya namanya Kencana. Jauh kan? Iya. Itu dijawain Kencana juga jadi Kencono. Iya. Itu lucu tuh karena gua gagal menemukan kafe Kancane itu. Jadi orang-orang ketawa ngakak tuh. Tapi kan kalau gua upload orang nggak ngerti apa Apa sih. sih ini? Nah, lu pernah begitu nggak pada saat ngelawak? Ada satu situasi yang lu pecah banget. Cuma kalau itu di-upload Ada. nggak jadi apa-apa. Kadang-kadang kalau kita ada job, ada request kan dari panitianya kayak ini bahas tentang perusahaannya. Ya akhirnya kalau jokes yang kita bikin untuk situasi itu ya belum tentu bisa pecah di tempat lain. Kalau terlalu segmented. Ya biasa ngakalinnya kalau gua ngerasa oh ini sebenarnya lucu nih. Ya gua modifikasi jokesnya. Gitu. Tapi it happens ya, memang begitu. Memang kadang topik komik itu nggak bisa. apalagi kalau lo emang roasting satu orang ya itu materi buat orang itu. Kecuali pada saat lu bikin materi tentang orang tersebut sebenarnya secara sifat yang lu bahas kontekstualnya itu sebenarnya bisa ditarik secara general. Misalnya kayak lu bahas lu tuh pengamat politik, pengamat komunikasi ternama bla 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 bla. Yang gue mainin tuh pengamatnya. Nah, konteks itu dan secara punchline-nya tidak spesifik. Itu bisa gue bawa ke pengamat politik lain. Oh, gue tuh kadang-kadang gini. Berarti memang komika tuh nggak harus lucu ya? Harus lucu, bro. Nah, dia kan komika nggak lucu tadi barusan serius banget menganalisa diri. Oh, gue pengamat ini komedi Indonesia, gue pengamat politik. Ini lucu tadi. Lo mesti dengerin tadi. Ini maksudnya lucu tadi. Ternyata boleh nggak lucu komika itu. Kalau lagi serius ya. Karena sebetulnya alangkah lucunya komika yang tidak lucu. Itu harus dipegang, bro. Iya. Tapi itu menarik. Jadi ini menarik. Banyak yang bilang lu ketika anak-anak stand up sekarang berkonten membahas politik, udah lu nggak usah politik, komedi aja terus. Lah pertanyaan kan tukang sunat nggak tiap hari sunat, Tukang sunat. nggak tiap hari harus nyunat kan? Iya. Lagi ngobrol sama temennya kan nggak nyunat kan? Sedang nyunat. Iya kan, iya. Iya, Tapi kan waktu sunat dia boleh ngobrol.
Betul, tapi kan nggak perlu lagi nongkrong nih. Ayo sunat yuk. Nggak Parah mau. banget kan kalau lagi sunat yang ngobrol. Ya kan minta tolong ngambilin gunting kan ya. Ngobrol itu namanya. Guntingnya Oh iya, mau bukan ngobrol Perban. kayak gini ya. Iya. Datang. Ini kan ngobrol, maksudnya ngobrol gini. Dokter operasi kan juga boleh ngobrol. Iya. Ngambilin Yang intinya bahwa kan ngambilin kunci Inggris gitu. Itu lucu ya. Iya, lucu. Itu rule of three namanya tuh. Apa? Rule of three. Rule of Rule of three. Apa itu? ngambil ini, lucu nih yang terakhir. Ambil kunci Inggris. Oh iya. Iya. Itu Itu. biasa si bopak tuh kan. Iya, itu Pagi makan bistik, siang makannya sorenya. Nah, itu rule of three. Itu rule of kayak gini, three. kayak pagi ngambil komputer, siangnya dihukum. Itu roll off tuh, Bro. Itu Satu roll off lagi. tuh. Itu jadi pokoknya ada tiga. Oh 3. Tiga. Oh. Apa sama ini punchline-nya. Oh. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pagi ngambil komputer, malam dihukum, supaya jadi rule of 3, apa nih? Tengahnya nih apa nih? Apa? Terakhirnya. Akhirnya. Kan dihukum itu sudah puncaknya tuh. Nah itu kan Ada kalau eskalasi. itu sebenarnya kan itu dualisme makna. Kalau secara bedah jokesnya ya. Oh. Kalau secara bedah jokesnya itu kan Ini aku bilang jadi komik kan nggak harus lucu. Nggak harus lucu karena Ini, keseluruhan. substansi. Iya. substansi. Ada metodologinya juga. Iya, loh, iya. Pak. Ada emang ada. Jadi Komikan. ketika itu kan jokesnya seperti ini. Ini anak saya di Unpad. Wih, ngambil apa? Ngambil pagi ngambil komputer. Kalau malam dihukum kan gitu kan konteksnya Ya. kan. Itu konteksnya seperti itu. Itu kan dualisme makna. Dia di kampus ngambil. Ngambil ini dualisme makna antara kuliah atau beneran ngambil. Oke, misalnya. Bisa juga begini, ini anak saya di Unpad. Ngambil apa? Nggak ngambil, jualan bala-bala gitu. Ada, itu Bisa juga gitu. saya tahu tuh jokesnya. Jadi gini, anak saya ada 5, Iya, satu di Unpad, ini di sini. Wih keren ya, bisa didik. Enggak, jualan semua. Nah, Itu apa? Itu apa? pematahan asumsi. Pematahan asumsi. Pematahan asumsi. Orang sudah berasumsi di kuliah nih. Iya. Rupanya nggak damal bala-bala. Iya. Nggak damal. Ambil jualan bakwan ya kan bala-bala. Toslami tadi. Toslami. Toslaminya Bahasa Sunda. Ya. itu aing mah. Nah itu Apa aing? tahu lagi tuh. Apa aing? Udah lucu nih ya. Lucu. Udah bisa nih. Nah, itu adalah Bapak Aing tadi itu sebenarnya salah satu impersonate dengan yang lagi rame Robby Tremonti. Lu bukan KDM. Nah itu kan diulangi sama si Robby kemarin. Ada yang viral lah kasus artis dia ngomong KDM Bapak Aing. Nah tadi pas abang Kalau KDM Bapak Aing. dia ngomong gitu. Kalau Ridwan Kamil tuh apa? Aura apa sih ayo ngobrol Nggak tahu nggak gua. tahu ya gue pengen ngomong aura kasih udah lanjut tuh. Katanya Robby Kalau teknik presenter itu ada tekniknya. Yang tadi ini kan kalau tadi KDM itu itu- Bapak Aing. Nah, Nah. kalau Ridwan Kamil itu apa? Itu disebut apa teknik itu? Nah itu umpan Ngumpan. tapi kebetulan gue nggak tahu Asis. gue nggak tahu arah punchline-nya mau kemana. Nah kan udah kalau Ridwan Kamil apa gue langsung ngomong nyebutin sebenarnya cara pop mainnya tuh. Ya. Wah ini teknik banget Iya, ini. nggak apa-apa lu. Aku cuma pengen buktikan. Jadi komika tidak harus lucu. Iya, coba. Aku cuma pengen buktikan itu. Jadi komika tidak harus lucu. Salah satu cara makannya, cara makan umpan tadi adalah ketika kan KDM Bapak Aing, Ya. Ridwan Kamil apa? Kalau Ridwan Kamil, nah biasa gitu tuh, Iya. lempar kan. Iya. Sedangkan banyak pilihannya mau apa punchline-nya. Iya. Nah tadi Aura kasih salah satunya. salah satunya caranya mainnya kan sekarang Ridwan Kamil lagi isunya kan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lagi aura kasih nih. Iya. Oh sudah bukan Lisa Mariana. Udah bergeser. Udah lewat. Udah lewat. Sekarang aura kasih. Nah, karena bentuknya yang diomongin saya lagi ngomongin orang yang lebih besar daripada saya, secara psikologi ada rasa ketakutan. Dia langsung search dia. Dia lagi cari kasus Ridwan Kamil sama siapa tuh nggak tahu tuh. Jadi gue baru yang Robby Timothy itu yang Aureli. Nah, karena ada kita mainnya adalah orang kecil versus orang besar karena ada yang diomongin adalah Ridwan Kamil orang besar. Jadi gue memainkan teknik komedi yang kayak kalau Ridwan Kamil mah aura udah deh lanjut yuk. Ada rasa takut. Oh, itu teknik juga ya. Oh itu tadi lo lagi berkomik. Iya, lagi waktu ngajak jokes, gua. iya. Yang gua kebingungan tadi. Iya. Oh. Iya, karena kan lu nggak ngerti konteksnya ini. Iya. Gua Dan berusaha gua nggak mencari ngerti punchline. dan gua nggak ngerti konteksnya Betul. juga. Ini contoh Jadi kayak aku gini, lu tanya bingung. gini. Lu tanya ke gua, jadi Prabowo
bagus kerjanya. Misalnya lu tanya gue Ya kayak kemarin ya. Iya, lu tanya Jadi gue. Prabowo bagus kerjanya. Liverpool menang gak sih? Nah, itu adalah mengalihkan obrolan. Bukan matahkan itu. Bukan, karena ada ini harus bermain dengan ekspresi dan lain-lain teknik ketika orang tahu Gian tuh pasti takut kalau ngomongin Prabowo Misalnya nih, gue ngomong, coba Pak. wah jangan wapres banget dong lo. Udah masuk. Nah itu kan Iya. ngebayanginnya kan Iya. konteksnya yang Jadi lain. Mas Gibran ngantuk nggak? Misalnya gitu kan nanya ke gua, Mas Gibran ngantuk nggak? Mas Gibran ngantuk nggak? Halo Pak, ya bokap gue nelfon dulu ya. Oh, iya. Nah, gitu. Nggak mau jawab. Iya. Itu lucu lagi. Iya, atau tetap jawab nggak. Bang, sehat bang. Nggak doang nih ke Oh, sini. itu tidak dianggap oleh penonton awam seperti saya sebagai situasi blank. Enggak. Apalagi Jadi kalau menurut situasinya lo, udah menurut lo ijazahnya asli nggak? Ijazah siapa nih? Ada 2 nih. Nah, itu lo jadi Menjelaskan. jadi ke ujian. Nggak boleh, itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh begitu. UTS. Nggak. Gin, jadi itu salah ya. Itu respon yang salah. Sebenarnya bisa main. Bisa. Itu bisa main. Coba. Bisa main nih. Kita telah. main. Kita bikin segmen belajar komedi aja yuk. Jadi ijazahnya asli gak? Oh jawab. Ijazah siapa? Nah, ijazah yang mana dulu nih? Ijazah yang mana dulu nih? Lu tanya. Oh yang Jokowi. Misalnya. Gua dong. Misalnya nanya ke gua dong. Lo jebak gue. Lu nanya ke gua dong. Ini bukan lagi pelajaran, ini udah jebakan. Nggak, lu nanya ke gua kan udah. Yang mana? Lu tanya ke gua. Oh iya, yang Jokowi Gi, asli nggak? Nah gitu, lu tetap nanya ke gue. Ayo dong, tanya dong. Tanya dong. Yang itu Gi, asli tuh. Asli gak? Kan lu nanya kan, asli nggak? Asli gak? Asli. Yang lu tanya lagi, nah yang Gibran sekarang. Nah, yang satu lagi jadi gimana? ini adalah grup. Jadi gini nih. Ya, Jadi ya, kalau ya. secara grup ini beda sama stand up. Kalau stand Gue up bisa tadi- gak ganti orang dulu? Kenapa? Makanya topiknya jangan ada gitu. Lu udah kayak gitu bro. Iya, itu kan Itu boleh masuk Pak. tuh. Nah, secara Lu nggak punya masalah sama karena lu ijazah. takut, Iya, iya. karena lu takut kan. Iya, iya, iya. Makanya lu bisa nggak? Bisa Lu takut sama Jokowi? Oh bukan Ah, gitu. nah, kalau ketika ada orang lagi takut, ditekan terus, lu harus Langsung lari. Caranya gini. gitu. Ini kita tekan terus. Caranya gini, coba kameranya fokusnya ke dia aja. Ya. Emang lu ada masalah sama Jokowi? Lu udah masalah enggak? Kenapa gue yang jadi serang? Nah, gitu cara mainnya. Jadi gini, kalau secara grup komedi, Yeah. dasarnya 3. Tiga. 3 aja paling gampang 3. Oh, lebih sedikit daripada Sedharma berarti. Hah? Dasar Dharma 10. Bener. Lebih murah dong. Nomor 10 apa? Nomor 10. Anjir, dasar Dharma lo, Pramuka lo ini. Iya. Nomor 10 itu paling ngetop itu. Iya, ini kan ada 3 nih. Ngerti kan lo maksudnya? Udah ngerti kan tekniknya? Tiga. Dalam grup lawak tuh biasa standar 3 lah. Ah. 2 itu bisa juga. Tapi ini yang paling standar 3. Ada yang namanya ini playmaker. Playmaker. Dia yang Esther ngatur. biasanya Esther. Iya. Kalau di Jakarta Group Esther bro. Esther pakai baju daster. suka jadi daster. Oh. Ya. Ya, kalau di Masih ada warkop itu Kasino playmakernya. playmaker. Dia yang juga yang ngumpan. Nah, biasa tuh yang ngumpan tuh Indro. Kalau di era Jokowi? Jadi kan ada Indro nih, ya kan? Lo sebutin aja. Ini kan contoh-contoh. Contoh-contoh Masa kan cuma komika. 2? Masa cuma zaman siapa tadi? Esther sama Kasino. Kasino itu jauh banget. Kurang Kita pakai yang banyak. sekarang dong. Playmakernya kalau di Pak Jokowi itu Luhut ya, ya kan? Pak Luhut sih bro. Aku kok ini. Nah, udah lucu. Udah lucu. Ya. Jadi 3 tadi. Ada yang jadi keset. Nah, Keset. Jadi playmaker ini dia bisa ngumpan, bisa dia nyetak bola sendiri. oh kasino lagi dong. Iya emang kasino. Ada yang ngumpan doang. Atau nge-bridging lah. Itu Indro tuh. Oh iya. Indro tuh menurut gue dia permainannya mirip Cahyono sebetulnya. Ya dia tuh di tengah sebenarnya. Dia tuh yang perantara umpan ke. Ya. Nah Dono itu adalah keset. Yang suka Kena lah. ya jadi sumber punchline-nya dia. Atau dia yang nambahin punchline-nya. Ya. Nah 3 ini yang bermain. Oh. Jadi kalau tadi kita bermain, lu mau nyerangnya, misalnya gue. Jadi nyerangnya gue nih kesetnya nih. Berarti kan lu tadi
playmakernya, lu yang buka topik. Ini yang bridgingnya tadi Jokowi. Oh. Lu bisa kasih punchline gini. Biasanya nih ada jokes nih. Iya. Ijazahnya asli nggak bisa tadi kan? Ijazah yang mana dulu? Oh iya, yang mana? Jokowi. Ya Jokowi. Dijawab. Gibran. Gibran. Bahlil, bisa nggak lu yang ngomong sendiri aja? Lu makan tuh. Ya, lu makan. Jadi soal ijazah ada 3 berarti. Wah, kenapa ke ijazah? Iya dong. Iya, 3 benar. Aku menangkap pembicaraan. 1. Jokowi tadi. Nah, 2. Siapa tadi 2? Gibran. Yang 3 coba yang 3. Tetap dilempar ke lu. Udah bilang gak usah dilanjutin. Ya. Nah, itulah seni di komedi sebenarnya. Makanya kalau di stand up tuh ada yang bilang stand komedi itu adalah seni serius untuk tidak serius. Kata siapa? Kata gue tadi barusan. Oh, lu yang bikin teori. Nggak ada buku-bukunya, gue lupa bukunya. Seni serius. Seni untuk seni menjadi serius untuk tidak serius. Seni menjadi serius. Oh, ini gue tahu dia di Jakarta pernah main juga, bro. Misalnya, gue tanya lo nih. 3 tambah 2. 14. 3 tambah 2, bro. 5. Oh, harus serius. Serius. Oh, 5. 5. Gue nanya ke Gian. Setengah tambah seperempat tambah setengah tambah seperempat tambah 10 kayak gitu. Itu apa itu namanya? Itu apa namanya? Hah? Apa? Itu apa namanya? Itu sama. Kan lu yang ngerti. Ini kan kita nanya aja ke lu. 2 tambah 3 kan serius. Itu sampai mematahkan. Oh. Jadi mematahkan ketika kesini nanya. Jadi biasa tuh 3 kali nanya. 2 tambah 2. 4. 4. 2 tambah 2. 2 tambah 2. Salah mulu. Enggak, udah diganti. Enggak, masih sama. Masih 4. Oh iya, masih sama. 2 tambah 2. Iya. Oh, lu lagi ngelawak. Gila. Karena kita kalau nyampur nih antara serius sama enggak nih kalau nyampur. Oke. 2 tambah 2. 4. Oke. 3 tambah 2. 5. Nah. Gibran salah enggak? Kameranya masih ke Hensa. Patah. Ada yang patah di situ. Ada emang nyerangnya di lu, makanya dikasih punchline-nya seperti itu. Oke, misalnya nih, Yan. Wah, ada Gian nih lo lagi arisan keluarga. Iya. Gian, stand up dong, stand up. Gitu. Ya. Lo butuh waktu berapa lama tuh sampai akhirnya lo memutuskan gue lo dapet topik, oke gue stand up. Sebenarnya gue ngeliat dulu sih. Biasa kita ngeliat yang hadir siapa. Sebenarnya paling lama tuh 10 menit sampai 15 menit itu sebenarnya hanya ngebadanin materinya aja. Ngebadanin tuh kita udah inget materinya, tinggal coba diulangin dulu, dibadanin lah gitu biar nyatu dengan badan. Tapi kalau itu kalau kita udah punya materinya, misalnya ayo stand up di keluarga gitu. Terus kita lihat, penontonnya si ini. Gue punya nih materi tentang ini. Oke, gue punya challenge sekarang. Apa? Nih, terakhir nih teman-teman ya. Anjir. Challenge untuk Gian. Ya. Yang lu kan udah lama banget jadi komika. Lu bikin sahabat gue ini, Teguh Santosa ketawa. Anjir. Komik lo. Nah, gue bikin dia ketawa. Kalau gue kan gampang, gue gak dapat ketawa. Gue nyender dulu, Deng. Ayo, bikin ketawa. Gue dingin. Nah, ya, gimana caranya bikin ketawa? Masuk kamera gak nih gue dingin? Oh iya, masuk. Lo harus diri biar deket AC. Tambah dingin. Bahaya beban. Juli. Ini ukuran ini dia berhasil kalau gue Ketawa. Tapi lu jangan jahat-jahat banget maksud gue. Kalau lucu emang lo ketawa aja. Oh, Ini bukan sidang tesis lah pokoknya. Ntar, aku nanya sebelum mulai dulu boleh nanya. Boleh. Ini lahir Juli berarti kan? Ya, Lahir Juli. Sudah berkeluarga, Bang? Sudah pernah atau sudah doang? sedang berkeluarga. Sedang berkeluarga. Sedang berkeluarga. Anak 3 cowok. 6 sekarang. 6. Iya 6. Oh 6 anaknya? Oke 6. Berapa cowok berapa cewek? 3 cowok, 3 cewek. Oke. Waktu di Bandung ngekos berarti? Jatinangor, yes. Jatinangor. Iya. Jatinangor. Coret. Bandung Coret. Ngekos di sana? Ngekos Ciseke, Ciseke. Gandasari. Oke. Nah, Mauna. Dari awal tuh ngekos di sana? Iya, di kamar yang sama. Di kamar yang sama, tempat yang sama? Iya. Tahun? Berarti tahun berapa? 94 sampai 2000. 94 sampai 2000. Ini masih ngumpulin. Masih Masih riset pakai. dulu. Iya. Belum masuk ini. Belum. Tapi gue udah ketawa gue. Aku udah tegang banget. Tapi gue udah ketawa nih. Ya kenapa Bang? Kenapa tegang Bang?
Enggak, maksudnya sudah kan tadi katanya aku harus dingin ini. Iya. Enggak, dia ketakutan lu. Iya. Mau bikin Kayak lo Satpol ketawa PP dia nanyain gue. Riset dulu deh, riset dulu. Masih riset. Full bucket ini, full bucket. Apa namanya? Full bucket. Full bucket. Bulan bahan keterangan. Nah, Oh, ada istilah itu. ada. Itu istilah apa? Udah, lu konsentrasi, Oh iya, konsentrasi konsentrasi. bikin dia ketawa. Kecap satu, kecap satu. Nikah udah berapa lama, Bang? Udah lu jangan keluarga atau Enggak, gue ya itu. Ini psikologi, Bro. Oh. Udah berapa? Pernah nikah 19 tahun, istri meninggal, barusan menikah lagi sudah 2 bulan jalan. 2 bulan jalan. Ingat ya, tugas lo adalah bikin Teguh Santosa ketawa. Bikin dia ketawa, Beban bro. banget ini, Bro. Challenge ini, nggak usah jauh-jauh lah. Kita bahas apa ya? Ini udah masuk ya, udah masuk permainan ya. Udah, dia lagi deg-degan sekarang, bro. Udah masuk permainan ya. Udah masuk Udah, gue nih. boleh dingin dong. Ya, udah, boleh. Bisa disetting gitu, Bray. Kita harus mikir teknik apa. Ya. Kalau pakai stand up belum tentu kena. Tapi dia orangnya gimana? Gue pengen tahu dulu. Asik banget. Asik. Asik banget. Asik. Nah, tapi ini pertanyaan biasa gue tanya. Bisa Kalau tahu di nggak lo corporate kenapa dia asik? apa? Bro, kalau lo asik kan? Asik. Anjir jauh. Ini tuh sama kayak lagi stand up di corporate gitu loh. Ya. Yang kita tanya bosnya. Nah. Bosnya gimana orangnya? Padahal bosnya yang nentuin lo bakal dibayar nggak? Iya. Nah biasanya bos yang nggak ketawa patokannya bikin ketawa istrinya. Nah, Iya gitu. Ayo. silakan. Dosen kan berarti Bang? Udah berapa tahun Bang jadi dosen? Sejak 2009. Sejak 2009. Yang ngajar? Ngajar hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke. Mari kita mulai. Sumpah gue deg-degan banget nih. Reputasi. Jangan sampai apa namanya open mic aman-aman itu konser aman tuh jadi gagal tuh. Iya benar ya. Karena ini kesulitannya Bang ya. Gue jelasin dulu. Nih. Ini dibilang roasting nggak bisa roasting. Nggak, emang kalau komika banyak alasan kayak lu ya. Iya emang. Nggak bisa roasting karena Baru kenal. Harus lebih dalam. Ya. Harus lebih dalam. Jadi ini kita makanya gue lagi memikirkan. Karena sebetulnya kan nggak ada yang minta lo roasting. Iya, Kan bikin ketawa. Bikin ketawa. Kalau gitu kok ngobrolnya sama lu aja bikin ketawa. Ini kayak gue harus bikin satu orang ketawa. Soalnya temen gue tuh lucu banget orangnya. Asal lo dapet aja. Dia tuh kalau ketawa kebak-bak, bro. Iya masa kan baru kenal ini. Dia ini Lu pramuka. kasih kisi-kisi dulu, kasih kisi. Pramuka. Paskibra. Iya. SMA 1 Medan. Temennya Gatot Nurmantio. Satu alma mater. Medan. Medan. Kok Gatot Nurmantio? Kan dia bukan Edi Ramayadi. Nah, iya. Edi Ramayadi. Aja udah salah ngasih info. Ya namanya kan juga mau Iya. lucu. Terus Iya. Medan berarti abang Medan ya? pernah jadi calon gubernur Jakarta. Calon gubernur Medan. Hanya bener yang mana? Calon menterinya Prabowo itu bener semua. Sama Prabowo diumumin salah satu menteri itu 2019 ingat gak lo? Salah satunya ada Teguh Santosa. Nah Nggak percaya gue tadi. lah itu lo lihat masih ada jejak Ada. digitalnya berada. Ada. Kalau calon gubernur kenapa nggak masuk? Ya kan dia Boleh gak saya mulai dulu ya? Silakan. Sumpah mules gue. Udah 32 menit lagi nih. Apa bahasa apa? Ya kita pak. Lu berdua aja jangan gue tempat biar gue nggak. Enggak lo kalau nyerah juga nggak apa-apa. Gue penasaran. Gue Ya, coba oke, dulu. gue coba. Oke. Nggak bang, jangan tegang-tegang banget bang. Iya, buka aja ya. Jangan tegang-tegang banget nih, jangan tegang-tegang banget nih ya. Jangan tegang-tegang. Ya. Tangan gue dingin tau nggak? Oke, gue. Ini gue buat ke semuanya aja biar gue nggak fokus ke dia. Iya. Jadi bang, nih ya, buat semuanya yang ada di YouTube dan semua ada di ruangan ini, gue tuh mulai stand up tuh di tahun 2011. Gue tuh di 2011 itu yang gue omongin adalah tentang rasisme di Indonesia, Karena menurut gue
pada tahun-tahun 2011 itu rasis sangat tinggi. Jangankan tentang daerah, tentang orang yang berbeda warna kulit aja itu udah sentimennya negatif. Kata hitam sendiri pun itu tuh artinya negatif. Bahkan ada sebuah band namanya Sheila on Seven, mereka punya judul lagu Berhenti Berharap. Dalam lagu tersebut ada lirik yang itu mendiskriminasikan orang hitam. Lu tau gak liriknya? Mengapa ada yang sang hitam bila sang putih menyenangkan? Mengapa ada sang hitam bila sang putih menyenangkan? Jadi bagi orang umum yang menyenangkan tuh yang warna putih, yang menyeramkan tuh yang hitam. Sekarang gue tanya, pocong kain kafannya warna apa? Putih. Emang kalau lihat pocong kalian senang gitu? Ih pocong siapa ini? Kan enggak. Tapi hari ini gue yakin yang menyeramkan tuh emang warna hitam. Emang kalau lihat Bahlil kalian senang? Ih Bahlil siapa ini? Susah. Kita coba lagi. Bahaya nih. Berapa tahun lu kuliah bang? 6. 6 tahun. 6 tahun. S1. Dia kan udah S3. Oh udah S3. Jadi lu mesti bener yang periode keberapa? Oh iya. Kalau yang kemarin Nih. ada yang gagal 3 periode, ini udah ada yang bisa 3 periode Iya. kuliahnya. Wah ini susah nih. Kita coba. Berarti itu nggak kena tuh. Nah, tapi ini ada tekniknya. Ketika kita di corporate lempar satu jokes nggak kena, kita coba ngobrol bentuknya. Oh, Jadi emang gitu. oke. Udah 35 menit masih masuk. Pokoknya 1 jam. Kita 1 jam bang. Kita bikin 1 jam ini. Q&A gue undur. Dia belum pernah kayak gini nih. Iya nih. Tapi menarik nih. Ini jadi belajar. Ntar dulu nih. Ini muka gue masuk kamera kan? Masuk. Jadi lu juga Unpad Jatinangor kan? Iya sama. gua. Oke. Jadi Bang Hensat ini dan Bang Teguh ini adalah 2 orang alumni dari Unpad Jatinangor. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Yang satu jadi pengamat komunikasi politik ternama, harus ada ternamanya. Yang satu hampir sudah ada namanya calon menterinya Pak Prabowo 2019. Cuman pada Itu bukan kata gue ya, kata Hensat ya. Iya, kata saya. iya, cuman bersyukur aja Bang 2019 nggak jadi menteri Pak Prabowo karena 2019 Pak Prabowo masih halu tuh waktu itu. Maksudnya? Kan nggak menang langsung sujud syukur. Iya. Ya gimana sih lu katanya pengamat komunikasi politik? Saya sangat berhati-hati untuk Lu aja gak maksudnya iya pada waktu itu Sandiaga Uno aja katanya ditampar kan. Emang ya? Hah? Dia sakit perut, bro. Oh sakit perut. Yang satu bingung. Ya. Nyerah aja, bro. Iya. Tapi gue Udah nyerah aja. iya susah nih. Balik. Dia hapus aja itu. Tapi gue aneh. Gue emang kesel beneran sama Bahlil. Kenapa? Gue kesel beneran sama Bahlil. Bukan secara konteks kinerjanya, bahkan ini bukan cara gini. Karena kinerjanya dia yang bikin gue kesel. Karena dia orang timur. Dia itu dari Papua. Bersama Natalius Piga itu. Bukan apa-apa. Kita nih Bang ya, orang-orang timur di dunia entertainment itu dari dulu tuh berusaha menaikkan orang timur. Biar orang timur tuh nggak dipandang sebelah mata gitu loh. Biar nggak dirasisin gitu loh. Dari zamannya Harvey Maleholo, Glenn Fredly, ada Abdur, ada Rick Riting, muncul Bahlil gitu loh. Kan ada loh orang yang kita nggak kenal tapi kita pengen tampol kan di angkot kan. Ya itu Bahlil gitu menurutku. Ini beneran kesel gitu. Lu Tahu gak gue ya, kalau yang ini gue gak ketawa kenapa? Kenapa? Udah minggu lalu. Iya, gue kan buat dia, gue pengen lanjutin. Gagal juga masih. Sekali lagi, satu kali lagi. Coba satu kali. Apa nih? Enggak, kenapa kita mau nampol orang di dalam angkot? Ya makanya gue juga nggak- Enggak. Kan lu ketawa minggu lalu ada orang. Abang pernah gak lihat orang yang kita gak kenal tapi kita kesebel sama orangnya? Oh, aku pramuka.
Pramuka tuh selalu, Raja Muda Karana. Nah itu dia. selalu baik melihat orang. Anti Tali temali, negativity. Oh. morse, apa namanya? Semapur itu. Semapur. Semapur. Oh, gini semapur. Gue gak berani. Nah, Nah sebenarnya kalau di ruang tertutup enak bahas pramukanya. jangan. Nah, nggak tapi maksud gue gitu. Tadi gue udah pengen deh. Tugas tetap. Oke. Fokus. Bikin tertawa. Bikin tertawa. Ini masih permainan ini. Masih permain. Udahlah capek. Dia nyerah saya. Oh nyerah. Oh Nyerah nih. Ya itu dia. Ketawa dia. Nyerah. Cuma gitu doang bro. Udah gitu doang. Begitu lo nyerah dia ketawa. Anjir. Gitu doang. Gitu doang. Kan ketawa. Pantesan banyak mahasiswa sebelah sama dosen ya. Kayak gini. Itu dia teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.